Bless the Lord, oh my soul. Shalom, perkenalkan nama saya Aprila Trevalina Purba dari kelas 10 Santa Katarina. Berikut video khotbah dari saya, selamat menyaksikan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwa ragamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu meninggalkannya dan pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada sang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan air anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, secitra dan segambar dengan Dia, seharusnya kita lebih paham tentang cinta kasih. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan kita secitra dan segambar dengan Dia, juga diberikan akal budi. Untuk apa? Yaitu untuk agar kita paham tentang cinta kasih dan melindungi semua makhluk ciptaannya, juga mencintai sesama kita. Saudara-saudari, membahas tentang cinta kasih, mungkin kita pernah mendengar pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Namun, Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa tidak harus mengenal untuk saling menyayangi. Seharusnya kita lebih pandai untuk menyayangi makhluk ciptaan Tuhan daripada makhluk yang memberikan contoh juga kepada kita. Namun, langkah pertama untuk menyayangi sesama kita manusia, juga makhluk ciptaan Tuhan, ialah dengan menyayangi diri kita sendiri. Awal yang hebat itu ialah dengan menyayangi diri sendiri, kemudian maka kita akan dapat menyayangi sesama kita manusia, juga makhluk hewan-hewan ciptaan Tuhan. Dalam Injil tersebut diceritakan tentang cinta kasih. Diceritakan bahwa seorang imam mencobai Yesus dengan berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus pun menjawab, "Apa yang kubaca dalam hukum Taurat?" Kemudian imam tersebut menjawab pada ayat ke-27. Jawaban orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudari, Tuhan telah memberikan kita petunjuk, yaitu dengan menjadikan orang Samaria sebagai contoh untuk mengasihi sesama. Namun, untuk membenarkan dirinya, sang imam kembali bertanya, "Siapakah sesama manusia tersebut?" Kemudian Yesus menjawab, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang tidak hanya merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya dan meninggalkannya setengah mati.
lewatlah seorang imam. Namun apa yang terjadi? Imam itu hanya melewati seorang yang dijahati oleh penyamun-penyamun itu. Dia meneruskan perjalanannya melalui jalan yang seberang. Lewatlah seorang Lewi. Dia juga melakukan hal yang sama. Tetapi pada suatu kali, lewatlah seorang Samaria yang datang kepada orang itu. Kemudian membalut luka-lukanya setelah ia mengoleskannya dengan minyak dan anggur. Kemudian daripada situ, Yesus kembali bertanya kepada imam tersebut, "Menurut kamu, siapakah di antara ketiga orang tersebut yang merupakan sesamamu manusia?" Maka sang imam pun menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya." Lalu apa kata Yesus? "Pergilah dan perbuat demikian." Saudara-saudari terkasih, dalam firman Tuhan tersebut dijelaskan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita manusia. Juga Tuhan mengajarkan bahwa agar rendah diri, rendah hati, dan murah hati. Mungkin Tuhan pernah berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari, Tuhan sangatlah ingin mengajarkan kita ke jalan benar. Bapa di surga mengutus anaknya, Sang Mesias, putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengajarkan kita tentang kebaikan. Pas sekali dalam perayaan Santo Fransiskus, merupakan firman yang sangat bersangkutan dengan kehidupan Santo Fransiskus. Tahukah saudara-saudari, Santo Fransiskus merupakan santo pelindung bagi para hewan, pedagang, juga pecinta lingkungan. Nah, dari hal tersebut, kita harus mengikuti jejak Santo Fransiskus. Ia adalah santo yang peduli terhadap hewan, juga lingkungan, dan pelindung pedagang. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar kita juga terhindar dari penyakit zaman ini yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19 yang sekarang merajalela di dunia. Karena apa? Karena kesalahan kita. COVID tersebut merupakan peringatan dari Tuhan agar kita sebagai umatnya menyadari bahwa kita telah menelantarkan tanggung jawab yang diberikannya kepada kita. Pada awal Tuhan menciptakan bumi, Ia pertama kali berfirman bahwa kita harus menjaga semua makhluk hidup yang merayap di bumi. Namun apa yang terjadi? Kita meremehkan hal tersebut, sehingga Tuhan bisa dikatakan membuat penyakit tersebut agar menyadarkan kita. Jadi saudara-saudari, kita harus mengikuti jejak Santo Fransiskus, yaitu seorang yang murah hati, juga pecinta lingkungan dan hewan, juga pelindung bagi para pedagang. Saudara-saudari, setelah membaca firman tersebut, mungkin dan seharusnya kita harus bertanya dalam hati kita, siapakah aku? Apakah aku sudah melakukan yang diajarkan Tuhan kepada saya? Apakah kita sudah mau membantu orang yang tidak kita kenal? Maukah kita membantu orang yang tidak kita kenal namun membutuhkan pertolongan kita? Saudara-saudari, itu menjadi pertanyaan dalam hati dan batin kita agar kita lebih dekat pada Kristus. Juga Tuhan ingin mengajarkan kita tentang cinta kasih, karena menurut Dia kita sudah lalai dalam menjaga ciptaannya. Juga saudara-saudari, kita harus murah hati dan berbaik hati kepada semua ciptaannya, dan menjadi rendah diri dengan membantu sesama kita maupun orang yang kita kenal, juga orang yang tidak kita kenal namun membutuhkan pertolongan kita. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.